Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andira Prianti dari jurusan Ilmu Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video kali ini, saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai usulan penelitian saya yang berjudul efektivitas paper soap dengan penambahan ekstrak rumput laut Echinococcus terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Latar belakang saya di sini membahas mengenai paper soap, Echinococcus dan Staphylococcus aureus, yang mana menurut Ferawati et al. 2020, sabun kertas atau paper soap merupakan salah satu sabun yang kurang populer di masyarakat pada saat ini. Kelebihan paper soap ini antara lain praktis, ringan, higienis, dan ramah lingkungan. Menurut Sari et al. 2022, rumput laut Echinococcus memiliki kualitas antibakteri dan antiinflamasi. Pertemuan bakteri patogen pada kulit dapat dihambat oleh kandungan bahan aktif yang terdapat pada rumput laut. Bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu dari sekian banyak bakteri yang hidup pada kulit manusia, khususnya pada telapak tangan. Bakteri Staphylococcus aureus ini menyebabkan infeksi kulit dan penularan pada manusia. Su 2013. Tujuan dan manfaat penelitian saya yaitu tujuannya menciptakan produk paper soap antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, menguji aktivitas antibakteri rumput laut Echinococcus pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, menguji efektivitas rumput laut Echinococcus terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Sedangkan manfaatnya yaitu memberikan wawasan kepada pembaca mengenai inovasi baru pembuatan sabun kertas yang menggunakan ekstrak rumput laut yang aman dan berguna karena menggunakan bahan aktif alami yang lebih efektif untuk digunakan, serta lebih praktis, ringan, dan mudah dibawa kemana-mana. Penelitian terdahulu, saya mengacu pada Baihaqi et al. 2019, yang mana pada konsentrasi yang berbeda, yaitu 0, 250, 500, dan 750 ppm itu, perlakuan konsentrasi 750 ppm ini memiliki zona hambat tertinggi terhadap bakteri Staphylococcus aureus, yang mana merupakan cara terbaik untuk menghasilkan sabun antiseptik. Menurut Tuni et al. 2022, pada pembuatan ekstrak etanol rumput laut Echinococcus dengan konsentrasi 10%, 20%, dan 30%, hasil terbaik pada bakteri Staphylococcus aureus yang tumbuh paling efektif pada konsentrasi 30%, yang mana dengan zona hambat 19 mm dan diameter terkecil pada konsentrasi 10% dengan berukuran 15 mm. Pada penelitian Wiryandini et al. 2024, yang mana pada pembuatan sabun transparan putih saffron dengan formulasi F0, F1 16 gram, F2 18 gram, dan F3 20 gram. Rata-rata zona hambat pada konsentrasi F1, F2, dan F3, zona hambat yang paling tinggi yaitu pada F3 yang mana berukuran 20,4 mm, yang mana zona hambat tersebut sangat kuat, yang mana dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Rancangan penelitian saya akan dilaksanakan bulan Oktober sampai Desember 2024 yang bertempatan di Laboratorium Teknologi Pengolahan Hasil Perairan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Rancangan penelitian saya yaitu menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 taraf perlakuan dan 2 kali ulangan dengan kode F0 sebagai kontrol, F1, F2, dan F3 dengan perbedaan perlakuan rumput laut Echinococcus yang mana F0 itu kontrol, F2 itu pemberian rumput laut 15%, F1 10%, dan F3 20%. Alat dan bahan yang akan saya gunakan pada penelitian saya itu batang pengaduk, blender, mikropipet, termometer, countmetry, Erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, pisau, pipet, tetes, pH meter, hot plate, oven, timbangan, water bath, autoclave, inkubator, plastik tahan panas, kapas, kertas cakram, kertas laut air, serta bahan yang lainnya. Bahan yang digunakan yaitu rumput laut Echinococcus, biakan bakteri Staphylococcus aureus, HCl, NaCl 9%, Aquades, etanol 96%, minyak, PCO, KOH, gliserin, HPMC, propilen glikol, sodium lauryl sulfat atau SLS, essential oil, magnesium, dan nutrien agar. Prosedur penelitian saya itu pembuatan sabun kertas yang mana mengacu pada Awaludin et al. 2022. Yang pertama, pembuatan larutan HPMC terlebih dahulu. Setelah larutan HPMC dibuat, panaskan VCO dan propilen glikol, kemudian dihomogenkan. Setelah homogen, kemudian ditambahkan KOH 30%, kemudian tambahkan Aquades dan
SLS, kemudian dihomogenkan lagi. Setelah homogen, kemudian ekstrak rumput laut Ichthyophilus ini dimasukkan sesuai konsentrasi yang telah dibuat. Kemudian setelah tercampur, campurkan pada gel HPMC yang pertama yang telah dibuat larutannya. Setelah itu sabun jadi dengan kertas larut air dengan ukuran 3x3 cm. Kemudian parameter pengujiannya itu yang pertama uji antibakteri, uji pH mengacu Susanti 2018, uji organoleptik mengacu pada Ferwati 2020, uji tinggi busa mengacu pada Gustiani 2017, uji iritasi mengacu pada Marlina 2022. Untuk analisis data yang saya gunakan yaitu menggunakan ANOVA untuk mengolah data guna menentukan apakah temuan penelitian benar-benar menghasilkan perbedaan yang nyata. Apabila terdapat perbedaan pada hasil penelitian, kemudian diuji lanjut menggunakan Buncan Multiple Range Test atau DMRT dengan rumus sebagai berikut. Terima kasih atas presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar saja.